Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pagi ini kita akan melakukan perjalanan kembali. Sekarang treknya Cianjur Sukabumi. Seperti biasa, ketika berangkat perjalanan kami memilih waktu di subuh ya. Tadi kita berangkat sekitar pukul 3 lebih. Alhamdulillah ditemani dengan hujan yang rincik-rincik, dan mohon maaf ya, menyebabkan kamera juga jadi kurang jelas karena bercik-bercik air yang mengganggu fokus kamera ya teman-teman. Teman-teman mohon dimaklum ya apabila ada suara wiper yang mengganggu kericit-kericit ya. Dan pada perjalanan kali ini kami berjumlah 8 orang, terdiri dari 4 orang dewasa, 2 orang anak SD, dan 2 orang anak kecil. Kita menggunakan Suzuki Escudo. Tidak hanya itu teman-teman, nanti kita akan spill dengan perjalanan Cianjur Sukabumi sekitar 180 km pulang pergi, dan itu juga sempat main ketika di Sukabumi, keliling-keliling, kira-kira menghabiskan bensin berapa liter. Dalam perjalanan ini kami menggunakan rute Sukabumi Kota Cisaat. Sebenarnya lewat Puncak Bogor juga bisa, akan tetapi lebih jauh jaraknya karena tempat yang akan kita tuju itu yaitu Sukabumi Cidahu, yang mana tempatnya itu perbatasan antara Sukabumi dan Bogor, yaitu dekat jalur Ciawi ya. Akan tetapi kalau dari Cianjur kami menggunakan jalur Cisaat karena lebih dekat secara jarak. Teman-teman, alhamdulillah langit sudah mulai cerah, akan tetapi hujan masih tetap rintik-rintik, dan kita sudah sampai di Pasar Cibadak. Kondisi lalu lintas tidak terlalu padat, tapi mungkin kalau siang hari kondisinya akan padat karena manusia yang beraktivitas akan lebih banyak lagi. Dan ini mungkin salah satu kelebihan melakukan perjalanan di subuh. Kenapa? Karena lalu lintasnya belum terlalu padat, karena aktivitas manusia pada saat itu masih pada tidur dan masih pada di rumahnya. معبود في رجايا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبتني يا ربي الرحيم. Teman-teman, kita sudah sampai di Cicurug. Di depan kita nanti sebentar lagi ada pertigaan Caringin. Nanti ada pondok Tahfidz Quran Abnaul Ummah belok kiri. Nah, di sini nih sebentar lagi. Nah, di sini belok kiri. Itu Pondok Ikhwan Abnaul Ummah. Masuk ke Jalan Raya Cidahu. Nah, kita lurus. Ya, mengikuti jalan raya ini. Nanti di depan ada stasiun Cicurug, Pasar Cicurug, kemudian alun-alun Cicurug. Nah, sekitar beberapa ratus meter dari alun-alun Cicurug kita belok kiri ke arah Cimerati, karena kalau ngikutin jalan raya ini itu ke Bogor tembusnya. Kita belok kiri ke Cimerati, itu kita akan ke Pondok Akhwat Baitul Quran Abnaul Ummah. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di alun-alun Cicurug. Jadi yang ada di sebelah kiri saya ini alun-alun Cicurug. Nah, sebentar lagi di depan ada pertigaan. Kita belok kiri ya ke arah Cimelati. Tuh di depan teman-teman sudah
terlihat. Nah, kita ambil kiri ya teman-teman. Kalau ke sana ngikutin jalan raya itu ke Bogor lewat jalur Ciawi. Sebenarnya lewat kiri juga bisa teman-teman ke Bogor, cuma dia jalannya alternatif ya, kecil. Kalau pakai motor mungkin enak ya. Nah, terus kita mengikuti jalan ini sekitar 2 km. السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق يقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. Teman-teman, setelah 2 kilo perkiraan dari pertigaan Cicurug tadi, lalu kita akan belok kanan ke arah pesawahan ya. Kita nyebutnya wilayah Pancawati ya. Nah, di sini kita belok kanan. Nah, di sini sekitar 1,5 km atau 2 km lagi, kemudian akan sampai di tujuan ya, yaitu Pondok Baitul Quran Abnaul Ummah untuk akhwat atau perempuan. Jadi ceritanya kita ke sana itu untuk mengunjungi salah satu santri ya, santri yang sedang menuntut ilmu di sana ya, menghafal Quran, belajar akhlak ya, belajar agama di sana ya. Dan pondoknya alhamdulillah beasiswa full teman-teman. Ya, teman-teman yang memiliki saudara-saudari atau anak tetangga atau siapapun itu yang ingin mondok anaknya dan terkendala biaya, bisa mendaftar di sini jalur beasiswa ya. Nah, itu insya Allah bermanfaat untuk teman-teman. Santrinya sekarang jumlah keseluruhan ikhwan akhwat itu sekitar ada 200 ya teman-teman. Di sini udaranya segar ya teman-teman. Samping kiri, samping kanan itu pesawahan ya. Jadi pemandangannya masya Allah masih asri ya, masih enak ya. Tuh, teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai. Tuh sudah kelihatan teman-teman, yang gerbangnya warna biru. Nah, itu pesantrennya teman-teman. Nanti kita lihat ya bareng-bareng. Di gerbangnya ada 2. Ini satu, di sebelah sana satu. Kita masuk ke gerbang yang sana ya. Alhamdulillah gerbangnya sudah dibukakan. Kita tinggal masuk saja. Jadi di sini teman-teman, pesantrennya itu tempatnya itu berbentuk villa ya. Ya, kapasitas 50 orang cukup ya. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman. Meskipun berbentuk villa, tapi itu tidak mengurangi semangat belajar mereka ya. Karena kalau kita lihat para ulama dahulu, itu mereka selalu dikenal dengan semangat belajar dan kesungguhan dalam belajar. Jarang diceritakan bahwa ulama besar belajar di tempat yang mewah, ulama besar
belajar di tempat yang fasilitasnya sangat bagus, jarang kita temukan. Akan tapi yang ada cerita perjuangan dari mereka. Teman-teman, sekarang kita lihat kondisi pondoknya ya. Oh, Masya Allah, kita lihat ke dalam ya, bagaimana kondisinya. Enak udaranya, Masya Allah, segar ya teman-teman. Oh, lihat. Masya Allah, banyak tanaman. Pemandangannya untuk penghafal Quran enak ya teman-teman. Ini ada ruangannya, banyak tanamannya juga ya, ada balong, ada kolamnya juga ternyata teman-teman. Sebelah sana juga ada ya teman-teman, ke atas. Masya Allah ya, wajarlah anak-anak kita karena enak udaranya, pemandangannya juga enak ya teman-teman. Tuh, Masya Allah. Jadi dari Cianjur kita berangkat sekitar jam 3 lebih dan sampai jam 6. Ini ada suara air ya, karena di sini ada aliran sungai kecil. Masya Allah ya. Ada tempat ayun-ayunan juga buat para akhwat bermain. Oh, Masya Allah. Lingkungannya asri ya teman-teman. Alhamdulillah di perjalanan lancar teman-teman dengan menggunakan mobil tua ini ya. Semoga Allah berkahi teman-teman. Teman-teman, karena di sana semuanya santriwati akhwat, sedangkan kita kebanyakan laki-laki, maka kita memutuskan untuk pergi ke tempat ikhwan yang posisinya di Cidahu, tepatnya di perumahan Jaya Bakti. Mari kita saksikan. Jadi kalau dari Pancawati tadi tempat akhwat, itu kembali ke jalan raya Cicurug ya teman-teman. Nah, ini sudah ketemu pertigaannya. Kalau belok kanan itu ke Bogor lewat jalur Ciawi. Tuh, kalau kita lurus itu berarti ke arah alun-alun Cicurug, kemudian stasiun Cicurug, kemudian pasar Cicurug. Nanti setelah pasar Cicurug ada pertigaan, biasanya kita nyebut Caringin Cicurug. Nanti dari situ belok kanan ke Jalan Cidahu ya teman-teman. Nih, kita sudah sampai di rel kereta api. Sebenarnya teman-teman, kalau dari Cianjur ke Sukabumi itu bisa pakai kereta ya. Jadi nanti misalkan di stasiun Cianjur naik kereta, berhenti di stasiun Cisaat Sukabumi. Nanti di stasiun Cisaat itu menggunakan kereta api Pangrango kalau gak salah, ke yang jurusannya ke Bogor. Cuma kita nggak bablas ke Bogor, berhenti di stasiun Cicurug. Nah, di situ bisa pakai angkot ya untuk ke pondoknya. Ya, untuk waktunya tidak beda jauh ya antar kereta api atau menggunakan kendaraan biasa. Cuma pakai kereta api enak, nggak macet. Nah, kita sekarang hampir sampai di pertigaan ke Jalan Cidahu ya teman-teman. Tuh di samping kanan kita nanti belok kanan. Kalau dari Cicurug mau naik angkot, itu naik angkot yang putih teman-teman. Itu dibilang aja ke supirnya berhenti di perumahan Jaya Bakti Cidahu. Nah, kita belok kanan ya teman-teman. Ini ke Jalan Cidahu. Angkot putih juga treknya ke sini. Gitu. Tapi nanti diberitahukan ke tukang angkotnya berhenti di perumahan Jaya Bakti. Nanti akan diantar langsung di depan perumahan. Karena posisi pesantrennya itu akses jalannya lewat perumahan bisa. Karena kalau tidak lewat perumahan itu lumayan ribet jalannya. Kita tetap berada di Jalan Raya Cidahu. Ini perkiraan 7 atau 8 km. Jadi lumayan jauh ya teman-teman. Dan jalannya ada yang jelek, ada yang bagus ya.
dulu, gak tahu sekarang. Nanti kita cek apakah sudah dibetulin atau belum jalannya. Mudah-mudahan sudah diperbaiki ya. Ini kita berangkat ke Pondok Ikhwan sekitar jam 8 lebih ya teman-teman. Udah lumayan menuju siang dan hujan sudah mulai berhenti. Alhamdulillah teman-teman, sebagian jalan yang rusak sudah diperbaiki. Nih, kita kesini dan jalan lagi proses perbaikan. Ya, mudah-mudahan awet ya. Jika nanti kita kesini lagi sudah selesai dan jalannya sudah enak ya teman-teman. Ini di samping kita lagi di beton ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah ya buat orang-orang pemerintahan karena sudah memperbaiki akses jalan. Teman-teman, kita sudah hampir sampai. Jadi di depan kita itu ada pertigaan, belok kiri ke bawah. Tapi pertigaan ini kalau dari jalan Cicurug itu lumayan jauh, sekitar 8 km. Nah, belok kiri nanti mungkin di depan nanti ada perumahan Jaya Bakti. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطيب الكروب ويبرأ الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريح تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة. Teman-teman, kita sudah sampai di gerbang perumahan Jaya Bakti. Jadi depan kita belok kanan masuk ke perumahan. Nanti di posisinya itu pesantrennya itu di kanan ya. Nah, kita ambil kanan terus. Nah, di sini kita belok kanan. Masya Allah. Nanti kita di depan bisa lurus, bisa kanan, tapi kita ambil kanan ya, teman-teman. Kita belok kanan ya teman-teman, biar jalannya agak mulus gitu. Kalau pakai mobil di sini kita jangan belok kanan ya teman-teman, tapi ambil yang lurus. Kenapa? Karena kalau ke kanan itu jalannya cuma masuk motor ya. Jadi kita ambil yang lurus saja. Gitu ya teman-teman. Jadi deh Naon? saya Eta? Tuh, ada
sedan lagi nih disewakeun tuh 26. Sedan 150 sapoe, eta 250. Nah, di sini boleh belok kanan, kalau pakai mobil boleh lurus. Tapi kita ambil yang lurus aja ya, teman-teman. Boleh berisik. Oh, meskipun jalannya belum diperbaiki, tapi alhamdulillah kita masih bisa lewat ya. Sudah terasa nih hawa-hawa pondoknya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita belok kanan. Setelah belok kanan, kita akan menghadap ke gerbang pesantren. Tuh, pelangnya yang warna hijau ya, teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Pondok Baitul Quran Abnaul Ummah untuk ikhwan. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح ورث الدعاء الخفي الصريح يا سعة الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريح تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. Teman-teman, di pesantren ini berbagai macam tingkatan, ada SMP, SMA, dan Ma'ahad Ali. Dan juga ada laki-laki dan perempuan. Di sini tidak hanya menghafal Al-Quran, tidak hanya belajar ilmu agama, akan tetapi di sini diajarkan keterampilan hidup entrepreneur seperti membuat produk, keripik singkong, juga bertani. Tadi kita lihat ada kebun ubi ya, dan lain-lainnya. Masih banyak kegiatan entrepreneur. Nah, ini kelas dan samping kirinya ada asrama ya, teman-teman. Finishing ya, proses pembangunan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tuh, masya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman, tidak terasa ya. Tadi kita keliling di Sukabumi, sekarang waktunya pulang. Kita pulang dari Sukabumi itu jam 5 sore ya. Kita bisa lihat kondisi jalanan sekarang macet ya, teman-teman. Ya, beginilah. Apalagi di sore hari biasanya banyak orang beraktivitas. Pulangnya kita lewat jalur, teman-teman. Jadi tidak lewat ke kota ya, tidak lewat ke alun-alun Sukabumi, tapi kita jalan jalur ya, teman-teman. Ini masya Allah sekarang jalannya sudah enak, sudah mulus ya. Dulu mungkin banyak itu, teman-teman, banyak tatambalan, jadi ya nggak bisa nyaman. Sekarang kayak di jalan tol ini, masya Allah.
perbaikannya. Sekarang konsumsi BBM-nya teman-teman. Jadi ketika berangkat di Cianjur, kami isi bensin di 170.000 ya, sekitar 17 liter ya teman-teman. Lihat kondisi jarum bensinnya ada di E ya teman. Ini kondisi jarum bensin setelah diisi bensin ya teman-teman, hampir setengahnya tapi tidak sampai setengahnya. Setelah dihitung kilometer yang ada di Google Maps itu, kita perjalanan keseluruhannya sekitar 165 sampai 170 km ya teman-teman, dengan berbagai macam trek. Ada nanjak, ada macet, kemudian penumpangnya juga full, banyak ya. Belum lagi tadi pas kita jalan-jalan ke Pondok Ikhwan, itu kan jalannya alternatif ya, jadi kecil, banyak yang rusak ya. Itu lumayan boros terhadap BBM. Nah, ini kondisi jarum bensin setelah sampai, jadi masih tersisa, tidak ke E banget ya. Bagaimana menurut teman-teman, mobil tua saya boros atau tidak? Jadi ini tes konsumsi BBM-nya, perkiraan atau feeling ya. Jadi tadi kondisi E banget, kita isi 17 liter. Kemudian setelah selesai perjalanan itu masih tersisa di atas E. Kalau feeling saya atau perkiraan saya itu masih dapat 110 ya, itu dengan kondisi penumpang penuh. Apalagi ketika kita berangkat tadi pagi-pagi kan kosong, itu RPM 2500-3000 kencang ya. Kalau pulang nggak terlalu kencang ya, masih di angka 2000. Jadi perkiraan saya 110 atau 111. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah boros atau cukup atau irit? Setingkat es kudo. Tentunya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang yang LCGC sangat irit ya, jauh ya. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai Cianjur. Ini lagi istirahat di salah satu masjid yang ada di Warung Kondang. Masya Allah, masjidnya enak. Ada tempat nongkrong juga tuh, lihat-lihat. Untuk istirahat di sini nyaman. Suasananya juga enak, banyak kembang-kembang. Masya Allah. Sekian ya teman-teman perjalanan kali ini. Kondisi mobil, mudah-mudahan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.